Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini, kami dari kelompok 7 sebelumnya perkenalkan nama saya Rima Anjani. Rizka Rodatul ini Dan saya Nende Nur Khofifah. Akan mempresentasikan hasil analisis manajemen sumber daya sistem informasi pada PAUD Harapan Bunda 3 Cisompet, Garut. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan untuk materi pertama kepada Rizka Raudatul Anaini. Kepadanya waktu saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan beberapa materi. Nah, untuk sekarang saya akan menjelaskan beberapa landasan teori yang kami ambil dalam penelitian ini. Yang pertama, landasan teori yang kami ambil adalah pengertian manajemen sumber daya sistem informasi, yang mana di sini IRM adalah konsep manajemen sumber informasi yang mengenal informasi sebagai sumber organisasional utama yang harus dikelola dengan tingkat kepentingan yang sama seperti sumber organisasi dominan lainnya seperti orang, keuangan, peralatan, dan manajemen lainnya. Agar perusahaan dapat sepenuhnya mencapai IRM, perlu ada serangkaian kondisi tertentu yang harus kita lakukan, yakni di sini salah satunya kesadaran bahwa keunggulan kompetitif dapat dicapai melalui sumber daya informasi yang unggul. Selain itu juga kesadaran bahwa jasa informasi adalah suatu bidang fungsional utama dalam IRM. Lalu ada juga kesadaran bahwa CIO adalah konsekutif puncak dalam IRM itu sendiri. Selain itu juga ada strategi untuk mendorong dan mengelola end user computingnya. Nah, dari empat ini empat yang saya sebutkan barusan merupakan IRM itu sendiri. Jadi sekarang kan kondisi yang harus ada di dalam IRM itu sendiri. Nah, mungkin yang pertama itu, lalu yang kedua, landasan teori yang kami ambil adalah pengertian sistem informasi, yang mana pengertian sistem informasi itu sendiri adalah merupakan serangkaian komponen yang bekerja sama untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, memproses dan menyebarluaskan informasi yang diperlukan untuk mendukung mengambil keputusan dalam suatu organisasi atau entitas itu sendiri. Selain itu juga, komponen utama yang memainkan peran kunci sistem informasi ada merupa data, teknologi, proses, dan orang-orang yang ada dalam teknologi itu sendiri. Nah, selain itu juga ada peran dan manfaat sistem informasi di sekolah, yang mana peran sistem informasi sekolah itu sangat berguna untuk itu sekolah itu sendiri, di mana satu, mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi, meningkatkan komunitas, mendukung inovasi, dan mengelola informasi. Selain ada peran sistem informasi, ada juga manfaat sistem informasi di sekolahnya, yang mana manfaat itu sendiri memudahkan pengelola data, menyimpan database sekolah, meningkatkan pelayanan pendidikan, memantau pengembangan pendidikan siswa secara akurat, di mana orang tua tidak perlu khawatir jika tidak mengantar anak-anaknya. Jadi bisa melalui sistem itu sendiri untuk melihat pengembangan dari siswa-siswi orang tua tersebut. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rizka Raudatul Anaini yang telah menyampaikan materi pertamanya. Untuk selanjutnya materi kedua yang akan disampaikan oleh Nende Nur Khofifah. Kepadanya waktu saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya untuk menyampaikan hasil analisis kami kali ini. Sebelum ke isi dan pembahasan, di sini saya akan menyampaikan kenapa sih kita mengambil analisis objek di PAUD Harapan Bunda 3. Era baru dalam dunia pendidikan dengan diperkenalkannya reformasi pendidikan berkaitan erat dengan sistem informasi manajemen yang dibutuhkan dalam pengembangan dunia pendidikan. Konsep ini mempunyai nuansa bagaimana lembaga pendidikan berusaha menggunakan perangkat komputer yang dapat diaplikasikan sebagai sarana komunikasi untuk meningkatkan kinerja lembaga pendidikan tersebut. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, di sini kami sudah menganalisis manajemen sumber daya sistem informasi pada PAUD Harapan Bunda 3 yang berada di Kabupaten Garut.
Sistem informasi yang sudah tersedia dan sudah berjalan di Lembaga PAUD Harapan Bunda 3 yaitu aplikasi Dapodik dan aplikasi Arkas. Kini sistem atau layanan tersebut itu telah menjadi layanan yang wajib tersedia dalam sebuah institusi pendidikan anak usia dini atau PAUD. Dapodik ini bertugas untuk mengelola data dan informasi pendidikan, registrasi penerimaan siswa didik baru, pendataan siswa, guru, tenaga pendidik, mata pelajaran, jadwal pelajaran, pelaporan, pengelolaan keuangan, dan lain sebagainya. Sedangkan pada layanan Arkas itu sendiri berfungsi untuk mengelola data keuangan, implementasi dana BOP sekolah, dan pelaporannya. Next. Nah, ini merupakan tampilan login Arkas. Selanjutnya, ini tampilan pelaporan BOSP atau implementasi per bulannya. Di sini dilaporkan per bulan. Selanjutnya, nah ini untuk pencatatan pelaporannya tampilannya seperti ini. Lanjut. Nah, ini untuk aplikasi Dapodik, untuk login pada aplikasi Dapodik, tampilannya seperti ini. Ini tampilan user. Nah itu merupakan beberapa aplikasi yang sudah tersedia di PAUD Harapan Bunda 3. Selanjutnya, dalam rancang pengembangan sumber daya sistem informasi di PAUD Harapan Bunda 3 harus dipersiapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu perangkat keras, terdiri dari unit komputer, unit penyimpanan, unit pencetak, Wi-Fi, dan lain sebagainya. Yang kedua ada perangkat lunak, mencakup sistem perangkat lunak umum, sistem operasional, dan sistem manajemen data. Kemudian yang ketiga ada database, itu berupa file yang berisi program dan subprogram sebagai media penyimpanan. Yang keempat, prosedur, meliputi buku panduan, instruksi, tata tertib, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu ada SDM atau sumber daya manusia, seperti operator komputer, analis sistem, manajer sistem informasi manajemen, dan lain sebagainya. Next. Nah, untuk indikator kinerja teknologi informasi PAUD Harapan Bunda 3, itu ada beberapa indikator. Di sini ada fasilitas informasi dan sumber daya informasi. Indikator pertama untuk kinerja teknologi informasi itu sendiri, ada sistem informasi profil sekolah, meliputi beberapa data seperti profil sekolah, informasi kesiswaan, kurikulum, tenaga pendidik, sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. Untuk indikator yang kedua itu ada sistem informasi guru. Itu tersedia di Verpal PTK. Dan indikator yang ketiga itu ada sistem informasi keuangan. Itu tersedia di aplikasi Arkas tadi. Juga tersedia di website BOSP online. Indikator sistem informasi siswa berisi tentang data siswa dengan NISN dan lain sebagainya. Itu tersedia di Verpal PD. Untuk yang kedua itu pengembangan teknologi informasi. Pengembangan teknologi informasi. Masih di slide sebelumnya. Pengembangan teknologi informasi. Nah, ini juga ada beberapa indikator pengembangan teknologi informasi. Yang pertama itu laptop, kemudian media sosial seperti email, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Itu sudah tersedia di PAUD Harapan Bunda 3. Nah, berdasarkan hasil analisis diperoleh informasi bahwa pihak sekolah ini melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap penyelenggaraan program pengembangan sumber daya sistem informasi di PAUD Harapan Bunda 3.
Nah, selanjutnya itu ada resiko teknologi informasi. Terdapat beberapa resiko yang berhubungan dengan teknologi informasi di PAUD Harapan Bunda 3 Kabupaten Garut. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, biaya. Permasalahan umum yang biasa ditemukan di lembaga pendidikan yang ingin memiliki software atau sistem informasi adalah biaya yang relatif besar. SDM atau teknisi yang belum memadai, infrastruktur dan jaringan internet yang belum stabil, dan hardware yang cukup mahal. Nah, itu merupakan permasalahan umum ya yang terjadi di sebuah lembaga pendidikan. Yang kedua, resiko teknologi informasi ini meliputi sumber daya manusia atau SDM. Dalam pengadaan sistem informasi dibutuhkan SDM yang memadai, baik dari kuantitas maupun kualitas SDM itu sendiri. Nah, SDM ini juga berperan dalam pembangunan infrastruktur dan melakukan monitoring. Teknisi harus selalu siap sedia dalam melakukan perawatan terhadap sistem dan melakukan perbaikan jika terjadi kerusakan. Kemudian resiko yang ketiga yaitu ada infrastruktur, di mana pembangunan infrastruktur dan perawatannya itu sendiri tidak maksimal, dapat berdampak terhadap infrastruktur yang kurang stabil dan mengganggu arus perputaran informasi yang ada di dalamnya. Nah, jadi jaringan internet itu menjadi syarat utama agar sistem ini berjalan dengan lancar. Jika jaringan terganggu dan tidak stabil, maka dipastikan sistem informasi juga akan terhambat. Seperti tadi, penggunaan aplikasi Dapodik dan Arkas sudah jelas itu harus menggunakan internet yang stabil supaya sistem informasi juga tidak terhambat. Selanjutnya. Next, selanjutnya. Nah, informasi yang tadi berdasarkan beberapa resiko di atas, ini merupakan manajemen resiko teknologi informasi di PAUD Harapan Bunda 3 Kabupaten Garut. Yang indikator yang pertama itu resiko. Nah, di sini resikonya itu terdapat biaya, di mana resikonya biaya yang relatif besar dalam memiliki software sistem informasi. Manajemen resiko yang dilakukan itu melakukan analisis biaya manfaat untuk memastikan investasi yang dilakukan sesuai dengan manfaat yang akan diperoleh. Kemudian mencari alternatif software yang lebih ekonomis atau menggunakan open source software. Selanjutnya, manajemen resiko yang ketiga yaitu memanfaatkan dana hibah atau bantuan dari pemerintah atau pihak swasta untuk menutupi sebagian biaya. Lanjut. Nah, indikator resiko yang kedua tadi yaitu ada SDM atau sumber daya manusia. Resiko yang dimiliki dalam indikator SDM yaitu ketersediaan SDM yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Nah, kebutuhan akan teknisi yang siap sedia untuk melakukan perawatan dan perbaikan sistem. Adapun manajemen resiko untuk mengatasi resiko tersebut yaitu melakukan pelatihan dan pengembangan SDM secara berkala untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM tersebut. Kemudian yang kedua, mengadakan rekrutmen teknisi yang berpengalaman atau mengontrak pihak ketiga untuk melakukan perawatan dan perbaikan sistem. Manajemen resiko yang ketiga yaitu membuat program mentorship untuk mengembangkan kemampuan internal SDM itu sendiri. Indikator resiko yang selanjutnya itu ada infrastruktur, di mana infrastruktur itu sendiri memiliki beberapa resiko. Yang pertama, infrastruktur dan jaringan internet yang belum stabil atau kurang stabil. Manajemen resiko yang bisa dilakukan yaitu melakukan kerjasama dengan penyedia layanan internet untuk memastikan stabilitas dan kecepatan jaringan. Yang kedua, melakukan audit infrastruktur secara berkala untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kekurangan yang ada. Dan yang manajemen resiko teknologi informasi yang terakhir yaitu mengembangkan rencana cadangan atau backup plan untuk mengatasi gangguan jaringan seperti menggunakan koneksi internet alternatif. Nah, itu merupakan
beberapa manajemen resiko teknologi informasi yang bisa dilakukan. Mungkin penyampaian analisis itu sendiri dicukupkan sekian. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih kepada Nenden Nurhafifah atas penyampaian materi keduanya. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi pertama dan materi kedua. Dapat disimpulkan, aplikasi Dapodik dan Arkas adalah sistem informasi yang sudah ada dan berjalan di Lembaga PAUD Harapan Bunda 3. Sekarang sistem atau layanan ini harus ada di setiap PAUD atau TK. Tugas Dapodik adalah mengelola data dan informasi pendidikan, mendaftarkan siswa baru atau PPDB, pendataan siswa, guru, tenaga pendidikan, mata pelajaran, jadwal pelajaran, pelaporan, dan pengelolaan keuangan. Nah, di dalam sistem informasi tersebut, tentu ada beberapa risiko yang berhubungan dengan teknologi informasi di PAUD Harapan Bunda 3 Kabupaten Garut. Di antaranya yaitu infrastruktur dan jaringan internet yang belum stabil dan hardware yang cukup mahal. Lalu, teknisi harus selalu siaga, sedia dalam melakukan perawatan terhadap sistem dan melakukan perbaikan jika terjadi kerusakan. Selanjutnya, pembangunan infrastruktur dan perawatan yang tidak maksimal dan dapat berdampak terhadap infrastruktur yang kurang stabil. Mungkin presentasi dari kelompok 7 dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada salah dan kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.